Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah di dalam surat Al-Quran, yaitu namanya adalah surat Al-Baqarah, yang menceritakan tentang sapi betina. Setiap surat dalam Al-Quran masing-masing memiliki nama. Nama tersebut kadang diambil dari kata yang ada dalam awal surah, seperti surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan Yasin. Ada yang merupakan gambaran umum isi surat tersebut, seperti surat An-Nisa yang banyak menggambarkan hukum-hukum tentang perempuan. Dan ada pula yang diambil dari gambaran salah satu kisah dari surah tersebut, seperti surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tepatnya ayat 67 sampai dengan 73 berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar menyembelih sapi betina untuk mengungkap misteri pembunuhan. Cerita ini bermulai ketika pada suatu hari ada seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan, tetapi dia kaya raya. Tiba-tiba meninggal dunia. Tak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Maka agar tidak terjadi saling menuduh dan terjadi pertumpahan darah karena masalah ini, mereka pun pergi menemui Nabi Musa alaihi salam atas nasihat ahli hikmah di antara mereka. Setelah mendengarkan kasus yang sedang menimpa kaum Bani Israel, Nabi Musa mengatakan, "Sungguh Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina." Lalu kata kaum Bani Israel mengatakan, "Apakah kamu mengejek kami?" Jawab mereka terheran-heran. Mereka memandang perintah tersebut adalah ejekan dan main-main. Mereka ingin solusi atas misteri kasus pembunuhan, malah disuruh menyembelih sapi. Menanggapi kaumnya tersebut, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Lalu perkataan Nabi Musa alaihissalam ini menegaskan bahwa dia tidak main-main dan bukan mengejek mereka, karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mendengar itu mereka pun luluh. Lalu memohonkanlah kepada Tuhan agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, tanya mereka menantang. Lalu padahal perintahnya hanya disuruh untuk menyembelih sapi betina mana saja, tetapi mereka malah menyulitkan diri mereka sendiri dengan menanyakan sapi betina yang seperti apa. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyulitkan mereka dengan jenis sapi betina yang sulit ditemui sebab kecerewetan mereka. Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, jawab Nabi Musa. Setelah dipersulit seperti itu, mereka masih saja menanyakan kepada Nabi Musa tentang jenis sapi betina itu. Mohonlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Lalu Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya, jawab Nabi Musa, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya yang sangat sombong dan ribet itu. Setelah dijelaskan ciri-cirinya atas permintaan mereka itu, mereka masih saja tidak paham. Lalu mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang apa itu sapi betina, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk." Itu perintah mereka kepada Nabi Musa. Sekali lagi yang justru semakin menyulitkan mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, Allah Ta'ala berfirman, sapi itu adalah
sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak belang. Sekarang barulah kamu menerangkan hal yang sebenarnya, kata kaumnya Nabi Musa tersebut, yaitu Bani Israel. Jawab mereka dengan bangganya, padahal tugas mereka semakin sulit. Mereka tidak paham kalau ternyata tugas mereka itu semakin sulit. Mereka pun akhirnya menyembelih sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu pun nyaris tidak sama persis dengan apa yang dicirikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sangat kerepotan, betapa tidak. Mereka harus mencari sapi betina yang tidak muda dan tidak tua, berwarna kuning sangat bagus serta enak dipandang mata. Dan sapi tersebut adalah jenis sapi yang manja alias tidak pernah digunakan untuk bekerja. Setelah menyembelih sapi betina tersebut, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar memukul mayat laki-laki yang kaya raya tersebut yang terbunuh itu dengan bagian dari sapi itu. Lalu itu kisah dari Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Di sini sebagian ahli tafsir menafsirkan ekornya, meskipun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagian tubuh sapi betina yang mana yang secara khususnya digunakan untuk memukul mayat itu. Setelah dipukulkan, ternyata mayat itu dapat hidup kembali. Mereka pun menanyakan kepadanya, siapakah yang membunuhmu? Yang membunuh aku ialah anak saudaraku, karena mengharapkan warisanku. Sebab aku tidak memiliki anak, maka dialah yang berhak mewarisi hartaku. Sebab itulah aku dibunuhnya. Setelah mengungkap siapa pembunuhnya, ia pun kembali dalam keadaan semula, yaitu bangkai, dan langsung dikuburkan kembali. Karena mendengar keterangan sejelas itu, maka anak saudaranya itu ditangkap dan dijalankan hukum kisos atas dirinya. Hal ini adalah salah satu petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa menghidupkan orang yang telah mati lalu mematikannya lagi. Demikian cerita Nabi Musa alaihissalam yang dapat saya ceritakan kepada sahabat Bawaslu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.